Ini cacing flux namanya, skin flux. Oke, sudah? Oh, nice. Oke, kita balikin. Oh iya, gripis. Insangnya putih, pantas nggak mau makan. Dokter Citan adalah dokter ikan yang biasa dipanggil ke seluruh Indonesia dan sudah menangani ribuan pasien ikan. Di balik sirip yang bergerak, ada cerita yang harus didengar. Bersama Dokter Ikan Indonesia. Jadi pasien aku hari ini itu ikan koi, jenisnya hiu utsuri. Ya, lokasi kolamnya itu ada di Jakarta Selatan. Sebenarnya 1 hari sebelumnya owner itu ngontak aku ya, beliau mengeluhkan ikannya itu berenangnya vertikal. Jadi ini gejalanya lumayan aneh dibandingin yang lain. Kasian. Udah dari kapan Pak? Dari kemarin ya katanya ya? Nah, siang. Jadi setelah setuju diskusi, aku datang ke tempat fish owner buat ngecek langsung. Ini vertikal. Pas datang langsung, ternyata ikannya memang udah dikarantina karena memang sehari sebelumnya aku bilang ikannya langsung dikarantina aja, dan di tempat karantina ternyata berenangnya masih kayak gini posisinya. Jadi dia ngambil nafas itu ke udara kayak gini gitu. Lagi diturunin lagi, coba. Adek maaf ya, masuk sayang. Iya. Oke deh, kalau di air rendah nggak naik-naik ya. Turun deh. Kebetulan pas datang fish ownernya nggak ada, jadi memang dititipin sama pegawai-pegawainya di rumah. Jadi aku nanya ke pegawai-pegawai di rumah sebenarnya kronologinya kayak gimana sih gitu. Nah, salah satu pegawainya di rumah ini memang cerita katanya sebelum berenangnya kayak gitu dia sempat berenang cepat, terus habis itu loncat ke udara gitu. Begitu dia masuk lagi ke kolam, terus dia langsung berenangnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kuat dugaan aku penyebabnya karena traumatical injury. Dari bawah terus loncat ke atas. Soalnya ini ada patahnya tuh. Oh iya, sakit, nggak nyaman ya, sakit tuh, lihat dia kedutan, dipegang-pegang dia nggak nyaman tuh. Pasar yang kemarin yang dia loncat besar. Takutnya penyebab dia begitu karena karena dia loncat gitu. Ini sih ditaruh di air rendah, dia nggak naik-naik ya, tapi saya butuh X-ray sih. Kita lihat insangnya deh. Insang sih normal. Ini ada lukanya di sini. Seperti biasa, kita nggak cuma ngelihat gimana fisiknya, tapi kita juga ngecek sampel lendir. Ya minimal aku dapat sampel lendir, kalau misalnya memang sampel insang itu kita nggak bisa dapat gitu. Nah, kemarin kita langsung ngecek sampel lendir dan ternyata di lendirnya itu ada cacingnya. Ada cacingnya. Ini cacing flux namanya, skin flux. Ya memang di bagian ventral ikannya itu memang ada lukanya sedikit. Di bagian ventralnya itu aku swab lendirnya, kemudian dilihat di mikroskop gitu, dan positif cacing.
Cuma takutnya ini cuma infeksi sekunder aja. Nah, kalau untuk berenang vertikalnya ya sebenarnya dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan mikroskopik itu kita nggak bisa tahu penyebabnya apa. Jadi memang aku sarankan untuk X-ray ke fish owner. Karena memang fish ownernya pada saat itu lagi nggak ada, jadi aku diskusi sama beliau itu by phone. Itu saya harus X-ray ikannya. Kalau di X-ray nanti baru kelihatan nih dalamnya seperti apa gitu. Maksudnya jadi diagnosa saya bisa lebih tepat lah gitu. Boleh. Tapi kalau X-ray ikannya saya bawa ya Pak ke tempat X-ray ya. Saya packing ya. Oke. Memang setelah diskusi sama fish owner setuju untuk X-ray, ikannya langsung aku packing dan aku X-ray. Jadi ini kolamnya saya kasih obat cacing, nanti obatnya saya yang kasihin aja, saya kasih obat cacing, terus habis itu ikannya saya bawa dulu buat X-ray. Kita packing. Panjangan ya, sayang plastiknya. Jujur udah jarang packing. Terus ikannya nggak pakai babi bu, langsung aku packing. Ternyata aku udah lama ya nggak packing ikan, jadi ngerasa capek bener gitu. Biasanya tuh yang banyak praktek ada dokter Hana, ada dokter Dina gitu ya, yang udah lebih banyak praktek. Terus aku kemarin packing tuh kayak oke, packing salah, kita buka lagi gitu. Tapi ya so far masih aku yang packing. Terus habis itu kita lanjut langsung ke tempat X-ray. Kepalanya ditaruh sini, masukin sini ya. Karena susah berenangnya dia, kasihan. Oke. Maaf, diputar sedikit. Oke. Muat. Pas. Oke. Anyway, kolamnya di sana tuh bagus. Ya, first impression aku ngeliat kolamnya itu bagus. Dia kayak semi natural gitu, jadi dipasang bebatuan gitu ya, ada air terjunnya, bagus. Koi pond buildernya menurut aku top banget sih. Walaupun aku notice ikannya agak sedikit terlalu banyak untuk kapasitas kolamnya gitu ya, cuma so far masih oke. Mungkin 2 atau 3 tahun ke depan bapaknya perlu sortir ulang karena pasti ikan-ikan yang sekarang sudah jauh lebih besar ukurannya gitu, sehingga space-nya udah nggak cukup lagi. Kadang-kadang kolam yang overpopulasi kayak gini bisa menyebabkan ikan itu nggak nyaman juga gitu. Kalau misalnya ikan posisinya nggak nyaman, dia berenangnya akan lebih banyak yang kelihatan gerasak-gerusuk ya, jadinya bikin traumatical injury itu lebih mudah terjadi gitu. Saya mau diperiksa. Sejauh ini aku X-ray masih di klinik hewan lain. Ya, aku belum punya X-ray sendiri karena memang sejauh ini tempatnya belum tersedia gitu ya. Jadi aku bawa kali ini aku bawa ke Alur Pet Shop dan klinik di Cibubur ikannya. Beginilah ribetnya kalau X-ray. Makanya X-ray ikan lebih mahal daripada X-ray hewan biasa. X-ray hewan biasa berapa dok? 350 ya? Kalau ikan harganya 700.
Rp50.000. Kecil nih. Mana ya? Apa? Bismillah. Bismillah kamu muat. Waktu X-ray sebenarnya sih berjalan dengan lancar ya. Tapi aku sempat kehabisan plastik yang ukurannya, yang lebarnya tuh 50 cm. Jadi seharusnya ikan itu ditempatin di plastik ikan yang lebarnya 50 cm. Tapi kebetulan banget habis saat itu, mau nggak mau aku pakai plastik yang ukurannya lebih kecil. Baunya. Kenapa dong? Dia berenangnya gini vertikal. Ini boleh aku ikat gini? Atau cukup digini aja? Let's go. Oke. Kita lihat dulu. Hai. Udah cepet kebiasnya ya dek. Bentar. Aku harus sambil. Oh masih gerak-gerak dok. Belum dok, masih gerak-gerak dok. Oke, kita coba angkat lagi. Nggak apa-apa, kita coba nanti kalau kibit-kibit kita balikin. 1, 2, 3 ya. Ya. Oke, sudah? Oh, nice. Oke, kita balikin. Satu posisi lagi dok. Punten dok. Udah? Udah. Oke, sorry. Ya. Oke. Ya mas, masukin lagi mas. Bantuin aku mas. Balik dia, bentar. Ya, terima kasih. Oke, bagaimana hasilnya? Ini ada tambahan udara di situ. Nah, tuh di kiri itu ada tambahan udara yang tidak seharusnya terjadi di bawah itu juga tuh. Ah, betul. Yang ini juga miring ke samping nih, makanya dia vertikal. Oke. Nggak, aman. Ya, cukup. Ya. Nah, hasil X-ray-nya ini waktu ngeliat lumayan deg-degan. Ya, aku sama dokter-dokter kalau X-ray itu selalu minimal 2 penampang. Minimal rebah ventral sama rebah lateral. Kalau dari rebah lateral aja itu nggak kelihatan kalau misalnya ada, nggak terlalu kelihatan sih tapi sedikit ya kalau misalnya memang ada akumulasi gas. Setelah kita X-ray dengan rebah ventral itu ternyata kelihatan banget kalau ada akumulasi gas di saluran pencernaannya. Jadi ini semua ceritanya tuh udah runtut dari traumatical injury ya, dia nabrak. Kemudian memang organ dalamnya atau saluran pencernaannya kemudian posisinya berubah. Oke, sebentar. Ini aku ubah posisinya dulu, biar dia kepala dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Adek, anak hebat. Adek, anak hebat. Oke. Iya. Wah. Maaf mas, itu nggak apa-apa. Aman, oke. Nanti dibayang dong. Oke. Sudah biasa terjadi. Oke, terima kasih. Aman kelihatan. Ya, cukup. Oke. Rebah begitu lagi. Jadi ikannya setelah di packing itu yang bener kan dia posisinya begini ya, tapi jadi rebah begitu karena airnya tuh terlalu sedikit. Tapi setelah kita tambah airnya, kemudian aku packing ulang, kemudian ikannya bisa berenang secara normal gitu. Mas, maaf mas, aku mau packing ulang mas, sorry mas. Kita packing ulang mas, soalnya ikannya tengkurap ya. Nggak bisa ini ya. Keluarin. Ya. Ini nggak dikeluarin sih, aku tak packing ulang sebentar. Kantongnya kempes gitu? Enggak, dia airnya terlalu sedikit.
Enggak, justru karena tempatnya terlalu ini. Terlalu kecil. Oke. Lagi mau 2. Seret. Wah. Thank you. Oke. Nah, udah. Masukin dia mas sekarang mas. Sudah. Yakin? Ya, aman. Tadi soalnya ditengkurap gitu posisinya. Nggak boleh. Nah. Rebah gini loh. Rebah gini. Air gitu kan? Benar. Oke. Udah. Ke bawah, aslinya dingin kalau di bawah. Oke. Saya tak berdiskusi dengan ownernya. Sebenarnya ada 2 opsi ya, kemarin aku kasih ke bapaknya ada 2 opsi. Yang pertama pilihannya itu adalah mengeluarkan gasnya itu kita pakai jarum, tapi di sini ada resiko karena akumulasi gasnya ini dia terlalu berhimpitan dengan gelembung renang. Kalau misalnya kita masukin jarum ya, itu beresiko jarumnya agak sedikit meleset ke gelembung renang. Yang tadinya kita mau ngeluarin gas dari saluran pencernaan, kita malah ngeluarin gas dari gelembung renang. Nah ini yang aku warning sebenarnya ke bapaknya gitu. Jadi itu untuk treatment yang pertama. Untuk yang kedua itu memang kita langsung lakukan operasi. Ya kalau operasi ini sudah pasti karena kita melihat langsung organnya, itu tindakannya lebih tepat, ya lebih punctual gitu. Tapi resiko kematiannya memang tinggi. Dan aku memang minta fish owner biasanya yang memilih mau treatment yang mana gitu dengan segala resiko yang sudah aku sampaikan. Karena pusing sekali kasusnya, kita ada 2 opsi sebenarnya. Tadi udah ngobrol sama ownernya, ada 2 opsi. Itu bisa kita keluarin pakai jarum ya, atau bisa kita operasi gitu. Ya memang ada plus minusnya sih di setiap tindakan, cuma kita memang biasanya balikin lagi ke ownernya, mereka maunya gimana. Oke, jadi kemarin itu kami dapat panggilan ke daerah Bogor untuk suntik vitamin ke 30 ekor goldfish. Pagi Pak. Pak Reza ya? Oh, Budi. Oh, Pak Reza belum datang. Ya. Nah, pas sampai itu di sana ternyata ikannya banyak banget dan lucu-lucu. Karena ternyata memang ikan-ikan di sana itu diperuntukkan untuk dilombakan atau untuk dikonteskan. Yang mau disuntik yang mana? Oh, di sana. Kalau salah berapa sih? 30 sih, tapi katanya dibagi 2 tempat. Iya, di Gitu. sama kacil. Berarti 15-12. Iya. Terus pas di sana kami dibagi menjadi 2 nih lokasi untuk penyuntikan goldfish saya. Jadi lokasi pertama itu 15 ekor dan lokasi keduanya juga 15 ekor. Kalau goldfish itu dinilainya dari yang mananya sih, Pak? Banyak sih itemnya. Pertama tetap dari anatomi. Berarti badannya ya. Dan Terus warna. yang warna sih nomor sekian lah. Oh gitu. Yang pertama tuh berarti Anatomi, kan proporsi badan, proporsi kepala, ya. sama Oh. sirip-sirip 2 ekor. Kalau wen itu dinilai juga nggak yang di kepala? Oh, wen dinilai. Kecuali Wilkin ya, kalau Wilkin kan udah ada webnya. Termasuk dia matanya kelihatan atau enggak gitu. Iya, itu jadi bener. Oh ya? Makanya kalau kita kan selidik. Iya. Kalau udah kelihatan digunting kan. Jadi memang dari segi size, warna itu bagus-bagus banget gitu. Di lokasi pertama itu ada yang dia mirip kayak ada jambulnya gitu, lucu banget. Tapi ternyata itu jamuran. Cuman dari pihak sana udah tahu kok gimana cara menanganinya. Kan memang jadwal masih mineral misalnya 1 minggu sekali. Itu hilang tuh kan. Oh oke, tapi cuman dia ya yang kena ya. Jadi ini ada request buat nyuntik vitamin, menambah imun.
Jadi ada 15 ekor di sini yang kita suntik, 15 lagi di tempat yang berbeda. Iya sayang. Gemoy banget. Yang mana ini? Oh berarti mereka dapat nama pas kontes. Berarti dikasih namanya. Wah, hadiahnya dapat nama. Oh my god, lucu banget. Ini siapa namanya? Belum ada. Thor, oh my god. Thor. Iya sayang. Pada saat proses penyuntikannya itu, ikan-ikan kita bius di bak, terus kita suntik di daerah-daerah penyuntikan. Kapan? Ini sudah. Siti. Udah bobo tapi setiap mau disuntik dia geol-geol ya. Sudah. Oh, sorry Cip. Sudah. Begitu ikan selesai disuntik, ikan dibangunkan dan bisa kembali ke kolam utama. Pas di sana kami injeksi beberapa jenis dari goldfish seperti rancu, oranda, ryukin, sama ada demekin juga ada. Nah bedanya apa sih? Bedanya itu ada rancu, di mana rancu itu tipe goldfish yang tidak memiliki sirip dorsal. Dorsal itu artinya di atas, jadi di atasnya itu nggak ada siripnya. Nah beda sama oranda yang ada sirip dorsalnya. Kemudian ada ryukin itu yang dia kayak apa ya, ada kayak punuknya sedikit di atas dan itu dia bentuknya gemes banget sih, kalau menurut aku itu gemes banget sih ryukin gitu. Terus sama ada lagi demekin itu yang matanya tuh lumayan besar atau telescopic eye. Pas periksa di sana ternyata ada ikan yang kelihatan banget jenis kelaminnya itu pejantan, dimana itu kita bisa cek dari sirip kanan kirinya, di ujungnya itu di pangkal siripnya itu ada nuptial tubercle namanya. Itu dia sejenis kayak bintik-bintik gitu, sama di daerah operculumnya itu juga sedikit kelihatan. Nah, pada saat pejantan ini birahi, itu semakin kelihatan bintik-bintiknya. Terus pada saat birahinya sudah mulai turun, itu bintik-bintiknya akan terlihat menjadi samar. Nah, goldfish ini cenderung akan kawin begitu mereka merasa happy dengan lingkungannya. Yang mau divaksin, vaksin lagi. Oh, yang di bawah. Berarti kita ke bawah. 15. Tadi 15 di sana, di sini 15. Vaksin. Vitamin. Aduh. Tabius. Boleh Pak, ini banyakin aja, berapa? 6 gitu sekali tangkap. Oke, udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi boleh? Ini punya nama semua nih, yang di sini. Ada yang punya, ada yang punya. Oh. Dah, yuk, foto. Oke sayang. Kamu masih oglek-oglek. Udah, yang ini.
Bentar ya sayang. Dokter udah yang kedua. Ya, ini 2. Ini yang kedua. Ini udah? Udah ini yang kecil. Boleh diangkat. Boleh. Balikin aja langsung. Iya sayang. Bentar ya. Udah. Ini udah. Masuk sini. Lalu untuk yang di lokasi kedua itu ada yang ternyata pas kita mau injeksi itu dia ada sedikit gripis. Oh iya gripis. Insangnya putih. Pantas nggak mau makan. Apa sih gripis itu? Gripis itu sebenarnya adalah sel-sel kematian jaringan di daerah tersebut yang menandakan ikannya itu ngedrop. Jadi aku sarankan untuk memisahkan ikannya ke tempat yang lain. Oh, ketutup wennya. Ya, bentar. Terus ada juga yang matanya tuh kayak sipit gitu karena ketutup wen, tapi itu jadi lucu banget. Dan di sana itu mereka juga ini kok rajin potong wennya, jadinya ikan-ikan di sana memang dirawat dengan sangat baik. Aduh, tunggu mas, saya sebenarnya agak agak takut sama kamera. Aduh, sebentar, saya menyiapkan diri dulu. Selama visit di sana, kita saling diskusi sambil ngonten juga. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Dr. Dina dari Dokter Ikan Indonesia. Hari ini aku visit banyak goldfish nih di sini buat injeksi vitamin. Jadi tadi ada beberapa goldfish yang aku injeksi. Udah kan gitu aja nggak apa-apa kan? ini sebenarnya agak gemeter sedikit sih. Setelah selesai nyuntik 30 ekor, kita foto-foto deh. 1, 2, 3. Semoga ikan-ikan di sana selalu dapat juara karena emang kualitasnya bagus-bagus. Jadi nggak dihiraukan sih kalau mereka tuh nggak juara. Sehat-sehat terus ya ikan. Dadah. Ini kelihatan kan sakit sendiri dibandingin yang lain. Terus dia agak ngamuk, jadi kayaknya mesti dibius di dalam plastik dulu baru dikeluarin ke sini. Takutnya di sini, wah gitu. Bentar, jangan diangkat dulu, bentar. Ya harusnya tadi miring gini. Ya. Lepas. Oh, dia radang di bagian anusnya. Oh my god. Kasihan. Tuh,